eta celananya mak, settingnya belum disettingin. Maaf ya, punten Pak. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Ada nih, yang mana ini? Buat Dani sama Alukas, terima kasih, sama kameramen juga ya, makasih. Sadayana, semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama emak yang lagi main ke Garut, Jawa Barat. Sadayana, ini lihat, sekarang emak healing lagi. Coba tebak apa yang emak bawa nih. Naon eta mah? Ekleptekeun lahiran. Saha mah akhirnya? Dibagi ke sawah, dibagi ke sawah. Nah, rencananya emak sama ibu sama si emang mau membuat orang-orangan sawah di tengah sawah. Karena sekarang lagi musimnya manuk namanya. Tinggal naro doang kayaknya mah. Ih, aku nyimpen ditancapkeun. Amih manukna sareuneun. Ya. Kana pare. Ribu. Lamun keur nyawah usum manuk nya mah nyapunya. Pokokna mah sama padi itu adalah manuk. Sekarang nah, untuk mencegah manuk itu pada makan padi, nah ini dia pakai orang-orangan sawah. Ayo Bapak. Atulah Sadayana, emak sampai semalam suntuk bantuin si Mamang bikin bebegik atau orang-orangan sawah. Kasian si Mamang sama ibu teh, padinya pada dimakan sama burung pipit. Alhamdulillah, sampai juga di sawahnya si ibu nih. Hayu Mang, kita angkut ke sawah yang mau dipasang bebegiknya. Sadayana, ayo siapa yang bantuin emak nih? Aduh, emak lagi bawa orang-orangan sawah. Mau ditancebin di kebun pare. Di pare. Mana mak? Kebunnya mak? Di sawah. Saat masuk umur 80 hari, bulir padi yang mulai terisi akan rentan diserang kawanan burung pipit. Nah, cara mengusirnya ya dengan memasang orang-orangan sawah. Tah, emak sama si Mamang sampai bikin 2, ukurannya juga lumayan besar, oi. Ayo Mang, kita pasang mulai dari yang bentuk hansip dulu ya. Mak, kenapa masangnya di sini mak? Di sini. Nah, kameramen lagi. Kenapa emak nyimpen orang-orangan sawahnya di sini gitu? Nya. Terus kalau di mana? Ini kan padinya si ibu. Masa emak harus pasangnya pada yang lain? Kameramen mah kumaha sih? Oh, nya ya. Ini kasihan. Padinya ibu tuh udah pada kuning. Pasti tuh manuk-manuk udah pada siap buat makannya ibunya. Iya. Namun tadi orang-orangan sawah, oke manuknya seueurnya, banyak banget manuknya datang ke sini. Jadi emak sama si ibu sama si emang masangin orang-orangan sawah. Tuh menikah kasepnya orang-orang sawahnya. Siapa hang? Mak, eta celananya mak, settingnya belum disettingin. Maaf ya. Kameramen jeli juga matanya, euy. Ini kalau masih ada burung pipit yang menyerbu sawah kebangetan pisan dah. Nggak ada takut-takutnya sama Mamang Hansip. Mak, ayo nama iya atos. Urang teh ulang ngunder we da teu kaleresan teh gaduh sayuran di bumi. Oh, hayu atuh ibu di mana? Tuh di palih kulon. Oh, nuju musim ya, musim sayuran liar. Mohon. Hayu atuh. Hayu atuh. Dan mana ya? Tuh. Ayo Pak, ikut. Tenang, ada emak. Emak bantuin deh cari bahan yang bisa dimasak. Biasanya mah di sekitar sawah teh suka ada tanaman yang bisa diolah jadi lauk. Salah satunya eceng sawah. Biasanya teh ada di sekitar sawah yang sudah lewat masa panen. Nah, itu dia. Tayang namanya eceng sawah Sadayana. Meuni loba pisan ya. Kalau begini emak bisa kebagian juga tuh. Sadayana, ini dia yang dinamakan eceng sawah. Tuh, kecil-kecil banget kan. Beda sama eceng yang di rawa-rawa, beda ya kameramen ya? Beda ya mak? Beda, kok Kirain eceng gondok mak, bedanya mak? Beda tuh kameramen.
Ini mah eceng buat diolah menjadi masakan. Para petani sekitaran sini biasanya tuh menggunakan buat di sayur. Eceng sawah atau biasa disebut wewehan ini sejenis tumbuhan air yang bisa jadi gulma alias tanaman pengganggu. Pertumbuhannya teh cepet pisan. Kalau terlalu banyak, eceng sawah ini malah jadi menyerap nutrisi yang harusnya buat tanaman padi. Kalau padinya udah panen, terus sawahnya melimpah lagi air, hujan gitu. Nah, jadi eceng-eceng sawah kayak gini. Nah, ini biasanya diburu petani atau warga sekitaran sini buat dijadikan sayuran. Ini rasanya enak banget loh kameramen. Enak kayak genot, kayak genjer sama. Alhamdulillah, bebegiku udah terpasang, eceng sawah juga dapat banyak. Saatnya Emak masak sama si ibu, soalnya Emak udah lapar pisan. Nah, Dayana, hari ini Emak mau masak nih, tadi habis nganterin orang-orangan sawah, terus cari sayuran di sawah juga. Nah, ini nanti mau dipotong-potong sama si ibu. Kalau Mama biasa buat bumbu. Nah, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Ada cabai merah, garam sama bumbu penyedap, cabai rawit, kencur, bawang merah, bawang putih, tomat, sama petai, sama ikan teri. Nah, buat tambahannya, sekarang Emak mau bikin bumbu ah. Mau bantuin kameramen? Masakan naon, Mak? Masak eceng sawah plus teri. Sadayana, Emak ulek dulu bumbunya sampai halus ya. Kalau si ibu lagi milihin batang daun eceng sawah yang masih hijau muda alias seger. Ini teh biar pas dimakan nanti masih agak terasa krenyes-krenyesnya. Oke Sadayana, perbumbuan sudah beres. Sekarang tinggal Emak tumis sayur eceng sawahnya. Panaskan minyak dalam wajan, terus tumis heula ikan terinya sampai berwarna kecoklatan. Selanjutnya masukkan bumbu halusnya ya. Disusul sama irisan cabai merah dan petai. Harumnya luar biasa, enak pisan. Sekarang eceng sawahnya. Mantep masakan Emak udah jadi. Emak udah lapar banget nih. Hayo ibu panggil si mamang sekalian atuh, pasti dia juga lapar. Sekilas tampilannya mirip sama tumis kangkung ya, tapi sensasi rasanya jelas beda. Ini mah lebih krenyes dan ada manis-manisnya. Raos pisan euy. So kalau nggak percaya langsung we atuh ke sawah. Ambil eceng sawah terus masak di rumah. Emak mau puas-puasin makan dulu ya. Selamat makan. Sadayana, kemarin teh kaki emak sempat keseleo, sakit pisan. Ada nih sama besti emak yang lain, terus pada mau nyariin ramuan tradisional dari tanaman liar buat emak. Duh, mandi pada baik pisan, euy. Oh iya guys, jadi hari ini kita akan masuk ke hutan bersama si Aki nih, si abahnya Lukas, untuk mencari obat-obatan buat. Jadi daun daun apa ya? cangkal pucung, Cangkal pucung bisa ngobati apa? Keseleo, encok, rematik, pegal ini itu bisa sembuh. Ya, banyak manfaatnya. Banyak. Lokasinya bisa belah mana Pak? lokasinya ke sini di bawah. Lokasi tempat tanaman sangkal putung adanya nggak jauh dari rumah Aki Elang. Tapi tetap aja terjal pisan oi jalannya. Akhirnya yang kita cari-cari sudah ketemu tuh. Tadi ada nih. Yang mana ini? Ge. Ini Ge. Akhirnya tanaman yang dicari ketemu juga. Ini teh namanya sangkal putung atau biasa disebut juga cikal tulang. Daunnya berbentuk spiral seperti lingkaran telur. Tanaman ini mengandung senyawa hebat loh yang bisa untuk mengobati otot dan sendi. Dan ada buahnya ini. Mana? Bisa dimakan buahnya ini. Ini buahnya bisa dimakan? Bisa dimakan, enak. Coba. Rasanya gimana? Rasanya ada manisnya. Bisa ditanam? Iya, ditanam di rumah, di tanah untuk penjagaan. Kalau ada yang keseleo itu diubarkan.
Oh iya Sadayana, cara mengolahnya menjadi ramuan tradisional mudah kok. Hanya dicuci bersih daunnya lalu ditumbuk sampai halus. Setelah itu tambahkan air dan balurkan ke bagian tubuh yang keseleo atau yang sakit. Nah, lain kaya hati-hati ya kalau Iya, jalan. Pak. Aduh, sakit banget kakinya nih. Pasti. Bengkak. Kemarin mah bengkak banget kameramen. Seleo di rumah. Aduh. Mudah-mudahan dengan ramuan ini cepat sembuh ya, Pak ya. Iya, amin. Aduh, ya sih tetap Gusti Allah yang menyembuhkan ya. Tapi ini cuma ikhtiar aja. Buat Dani sama Alukas, terima kasih, sama kameramen juga ya. Makasih udah dicariin. Ini dedaunan dari hutan, katanya bisa menyembuhkan kaki yang keseleo. Semoga kaki emak cepat pulih lagi ya Sadayana, biar emak bisa menjelajahi hutan, sungai, dan laut lagi. Aduh Sadayana, saking semangatnya nyari bahan makanan, emak sampai terjatuh nih. Ada yang tahu emak mau nyari apa? Kok sampai bela-belain belusukan ke hutan sambil bawa bambu panjang kayak gini ya? Hari ini sama si bapak mau mencari bahan masakan di hutan. Pak, semangat ya Pak, carinya Pak. Aduh. Yuk. Karena pohonnya agak tinggi, jadi si bapak bawa gantar buat cuaknya, buat ambil buahnya. Ayo. Buah apa ya kira-kira yang harus pakai gantar sepanjang ini buat ngambilnya? Apa ini pohonnya Pak? Iya, ini. Oh iya, ini Pak kulur. Kulur ya? Kulur. Tuh pohonnya. Tinggi banget, pohonnya tinggi banget. Wow. Langsung emak kasih tahu deh. Iya, buah kulur. Ada yang udah tahu buah ini belum? Di tempat emak juga mulai langka euy pohonnya. Buah kulur ini tingginya bisa sampai 15 meter bahkan lebih loh. Kalau dipanjat mah bahaya tuh. Meski bawa gantar, tetap harus usaha untuk mengambilnya. Soalnya buahnya ada di ujung pohon tuh. Buah kulur ini punya beberapa sebutan, salah satunya kluwih. Kalau di tempat Sadayana apa? Banyak yang bilang kulur teh mirip sukun dan durian, tapi kalau menurut emak mah bentuknya lebih mirip durian. Sementara rasa daging buahnya mirip nangka muda. Pohon kulur ini tersebar di wilayah beriklim tropis. Nah, karena termasuk pohon keras, jadi permukaan batangnya mengeluarkan getah. Kalau getahnya yang lengket ini kena baju, bakal susah pisan menghilangkan nodanya. Ayo golok ya Pak. Pelan-pelan. Waduh, ada sedikit masalah nih. Kalau cuma pakai gantar aja susah pisan bikin si kulur lepas dari tangkainya. Sambung Pak. Sambung. Tapi untungnya si bapak mah kreatif. Ujung gantarnya disambungkan dengan golok. 4 jempol buat bapak. Pantas mah kreatif. Keturunan si bapak sih. Duh, punten Pak. Aduh. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Habis. Telur. Nah, ini dia yang dinamakan kulur. Nah, perbedaannya kulur sama sukun itu, kalau kulur nggak ada kalau sukun nggak ada durinya. Nah, kalau kulur ada kayak buah durian ya Pak. Buat emak sih, kulur lebih enak dari sukun. Apalagi kalau udah diolah jadi masakan. Mantap surata batu. Nanti emak tunjukin deh cara masaknya. Sekarang kita pulang. Capek juga tuh, oi. Nah, untuk memasak kulur itu lebih bagus tuh yang agak muda seperti ini. Kalau yang tua tuh udah bonyok kayak gini, ini udah mateng. Jadi kalau memasak kulur itu bagusnya yang seperti ini. Yang muda, yang cukupan. Tuh. Sekarang tinggal mau rebus. Sekarang kita rebus selama 30 menit atau sampai empuk pokoknya malah. Supaya empuk, rebus dulu buah kulur yang sudah dikupas kulitnya selama setengah jam aja ya Sadayana.
Jangan lupa setelah diangkat tiriskan dan tunggu sampai dingin hulanya. Nah, yang terakhir sekarang mau suwir-suwir kecil-kecil. Gimana? Kira-kira udah pada bisa nebak belum? Mau masak apa? Kalau ada proses suwir-suwir begini. Untuk bijinya jangan dibuang ya. Ini enak banget. Rasanya kayak tewel, nangka gede ini kan. Iya betul, mau masak abon dari buah kulur. Pokoknya mah nggak ada yang sia-sia. Hampir semua bagian dari buah kulur ini bisa dimakan. Kecuali ya kulitnya tuh. Oke lah, sekarang mah lanjut siapin bumbunya ya. Ada kemiri, bawang merah, jahe, bawang putih, santan, serai, dan lengkuas yang udah emak tumbuk dan parut. Jangan lupa gula, garam, lada. Terakhir gula merahnya juga ya. Kalau selama ini abon dibikin dari daging ayam atau sapi, emak mau bikin yang beda, dari buah atuh. Nah, sekarang tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Setelah itu masukkan laos dan bumbu lainnya. Setelah bumbu matang dan berubah warna seperti ini, tambahkan santan ya. Abon kulur bikinan emak bukan cuma manis, tapi juga gurih euy. Sekarang masukkan kulur yang sudah disuwir-suwir. Buah kulur ini teh kaya khasiatnya sadayana, bisa mengatasi gangguan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Nih, sudah jadi. Ini dia, abon buah kulur ala Mak Enah. Bentuknya mirip banget ya sama abon sapi, tinggal diicipin aja sadayana rasanya. Nah, kalau ini bijinya, ini cukup direbus aja beberapa menit, pokoknya sampai empuk banget, kalau bisa dimakan. Kayak durian, biji buah kulur juga bisa dimakan setelah direbus. Udah yuk, nggak usah kelamaan, langsung cobain aja nih. Disatuin sama nasi. Tuh, kan ini satu. Ini nikmatnya luar biasa. Masih hangat adalah kunci kenikmatan semua masakan Indonesia ya sadayana. Bumbu rempah Indonesia juga kunci supaya masakan kita jadi enak. Kalau emak makan udah sampai geleng-geleng kepala, itu tandanya haus pisan euy. Nah, beginilah cara membuat abon yang enak, sederhana bumbunya. Dari buah kulur, walaupun sederhana bumbunya, dijamin mantep banget deh pokoknya. Dan nggak kalah daging, kayak nggak kalah enaknya sama daging sapi itu ya. Abon daging sapi itu dari buah sayuran. Selain nggak kalah enak, abon buah ini juga nggak kalah bergizi dan pasti lebih murah atuh. Sadayana pengen juga cicipin enaknya abon kulur? Ya dicoba tuh resep emak. Di pasar mah kayaknya ada yang jual buah kulur atau kluwih. Selamat mencoba ya. Sadayana, hari ini teh emak bakalan bertualang untuk mencari si mata lembu. Penasaran gak tuh hewan sejenis apa? Kok bisa namanya mata lembu? Untuk ke tempat perburuan, emak harus ngelewatin hutan dulu nih. Lokasi yang emak tuju sebenarnya pantai sadayana. Tapi harus lewatin hutan hula. Tapi nggak apa-apa. Demi makan enak, demi kalian sadayana, emak rela capek-capekan kayak gini. Ini dia, akhirnya sudah sampai. Lihat tuh,
Pemandangan enak banget kan? Tapi lumayan. Lumayan jauh banget. Kita langsung berburu. Karang-karang inilah tempat hidup si mata lembu. Waktu yang paling tepat untuk mencari si mata lembu yaitu ketika air lautnya surut. Kalau air lautnya lagi pasang mah lumayan susah buat nyarinya atuh. Ini saya membawa alat supaya lebih gampang karena dia menancap di karang-karang seperti ini. Makanya harus dicongkel pakai alat yang emak bawa. Tuh kan ada. Tapi agak susah nih, dalam banget. Oh no. Si mata lembu memang menempel sangat kuat di karang-karang ini. Nah, ini dia. Nih, ini yang disebut kerang mata lembu. Nah, seperti ini nih. Ada matanya, bening banget matanya, tuh lihat. Nah, udah nggak penasaran lagi kan sama hewan yang Emak cari? Nama mata lembu berasal dari organ keras pelindung bagian lunak yang mirip mata sapi. Organ ini teh bakal masuk ke dalam cangkangnya saat hewan ini merasa terancam. Tuh ada, lihat. Lihat tuh, ada. Wow, lumayan nih. Itu susah banget, karena dia menempel di karang seperti ini. Lihat, lumayan dapat 2. Lihat. Banget. Karang-karang dengan banyak sargasum atau rumput laut seperti ini tempat favoritnya si mata lembu loh. Soalnya sargasum ini adalah makanan kesukaannya. Sargasum yang dimakan ini berpengaruh ke gizi yang terkandung di dalam mata lembu, lengkap dari protein hingga asam amino. Omaknya besar, gimana ini? Kita juga harus waspada, lihat. Takutnya ada omak yang besar, gebluk, aduh. Nih ada nih, ada. Lihat tuh, banyak sekali. 1, 2, 3, asik. Lihat, 1. Ini apa ini? Selain siput mata lembu, hewan lain seperti kepiting atau kumang juga sering berada di bawah karang. Jadi Sadayana harus tetap hati-hati ya, kan repot kalau sampai dicapit mah. Lihat, ada tuh. Tapi nggak curiga nih. Ih, kosong. Kirain ada. Malah kosong. Lihat, apa nih? Aduh, lihat ini apa nih? Kayaknya umang ini mah. Tuh kan bener, umang. Aku dapat umang, umang. Lepasin lagi aja ah. Dadah umang. Ayo umang pergi umang. Cari makan umang, ayo umang. Oh iya Sadayana, siput mata lembu ini tidak terdapat di sembarang tempat. Hanya bisa ditemukan di wilayah pesisir pantai selatan Pulau Jawa, seperti Pantai Pangandaran dan pesisir pantai-pantai selatan di Jawa Barat lainnya, seperti di Garut dan Sukabumi.
Sadayana, berhubung hari sudah menjelang sore dan tangkapan hari ini juga sudah cukup, Ma mau buru-buru masak si mata lembu ini. Saya lagi bikin api nih buat masak mata lembunya. Kali ini teh Ma mau olah siput mata lembunya jadi dua macam nih Sadayana. Ada yang direbus dan ada yang dibakar. Di sini teh Ma cuma pakai air mendidih sama bawang putih aja. Eits, meskipun cuma pakai bahan seadanya, rasa dagingnya tetap juara Sadayana. Sekarang kita rebus kerang mata lembunya. Lihat. Ini mantap banget nih. Taruhin air. Airnya kurang. Karena cangkangnya cukup keras, diperlukan waktu sekitar 20 menit sampai dagingnya benar-benar matang. Begitupun juga saat membakarnya ya. Sudah matang. Sepertinya ini enak banget nih. Sekarang saya mau makan. Nah, cara membukanya seperti ini ya. Dulu. Malah duluan dia. Tuh kan. Wow. Lihat. Nah, ini ada yang harus kita buang ya. Tidak semua bagian dari siput mata lembu ini bisa dimakan Sadayana. Ada bagian dari daging mata lembu yang rasanya pahit dan bisa menyebabkan rasa pusing. Sama seperti biji yang ada di keong sawah. Nah, kalau ininya nggak dibuang, pasti rasanya pusing kalau makan. Nah, kalau ini sudah dibuang, pasti aman kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak alot, tapi rasanya enak. Saya mau coba pakai saus, biar ada pedas-pedasnya. Pakai yang banyak. Good banget siputnya. Kalian harus coba di rumah. Pokoknya nggak sia-sia perjuangan saya di sini. Yang direbus sudah, sekarang giliran yang dibakar nih. Ini yang dibakar. Saya mau coba yang dibakar, rasanya seperti apa. Ini garing banget, lihat. Sampai cangkangnya ke bawah. Tetap panas banget. Jatuh apa lah. Bersih. Jangan lupa buang. Tapi alot yang dibakar ya, lihat. Saya coba pakai peso aja. Tuh. Kita tambahkan saus. Kalau yang dibakar, alot banget. Enaknya enak yang direbus. Tapi kalau kepepet jangan apa-apa kalau dibakar juga. Tetap enak banget kok. Cuma bedanya agak alot. Ternyata yang dibakar rasanya lebih alot, euy. Mungkin waktu membakarnya harus lebih lama lagi nih. Enak banget. Pokoknya mantap banget. Sayangnya kurang banyak kita dapatnya. Airnya keburu naik tuh, lihat. Dan kita juga harus cepat-cepat pulang. Kalau tidak cepat pulang, kita bingung pulangnya naik apa, naik perahu. Sadayana sudah hampir seharian Ma bertualang. Sekarang saatnya Ma pamit mau pulang. Nanti kalau udah malam siapa yang mau anterin Ma tuh?